kita sudah memuji-muji nama Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau saudara dan saya yakin dalam perkara-perkara seperti itu, sebetulnya orang Kristen itu ada rasa takut atau tidak? Hah? Sebetulnya orang Kristen itu ada rasa takut atau tidak? Tidak. Tapi kenyataannya takut enggak? Hah? Takut. Kenapa? Karena kurang percaya. Mengapa kurang percaya? Masalahnya adalah belum mengalami. Kalau saudara sudah mengalami, saudara akan percaya. Betul enggak? Sebab manusia ini selalu kalau tidak mengalami sendiri, tidak percaya. Lalu sudah menjatuhkan suatu vonis. Menjatuhkan suatu argumentasi. Loh, bohong. Salah satu contoh, saya tadi barusan ngomong sama imam. Pak Yusa, katanya ada orang tanya, mobilmu tidak dibeli sama Silas gitu kok. Saya bilang, kapan tanyanya? Mungkin kalau tanyanya memang Silas belum beli, ya enggak. Tapi kalau tanyanya sekarang, ya sudah dibeli. Karena dibelinya itu setelah pulang dari retreat, dari tanggal 3 atau 4, barusan dia introkal sama saya dan mengambil mobil itu dan dibeli dengan dia. Saya dikasih cek nama dia. Dan saya cek ini saya berikan teman saya untuk diuangkan. Jadi ada buktinya, bukan saya tok, ada orang yang membuktikan. Lah kalau Silas yang bilang tidak beli, lah suruh ketemu saya. Jadi dibuktikan segala sesuatu itu sebetulnya saudara, sebetulnya manusia itu hanya faktornya beda waktu dan situasi dan kondisi yang berbeda, ya toh? Karena kita itu terbatas. Pengetahuan dan pengertian kita itu cuma berbatas dengan waktu. Kalau nanti kita di dalam dunia roh, kita tidak akan terbatas. Karena apa? Karena kita segala sesuatu yang kita langsung inginkan terjadi. Dan jarak pun tidak ada. Maka dari itu saudara, kalau saudara dan saya itu hidup mengenal akan artinya siapa dan benar-benar bertemu dengan dia, saudara dapat menyanyikan tadi dan nyanyian itu benar-benar menjadi rema buat saudara. Karena apa? Karena Allah kita itu memang Allah yang luar biasa. Maka dari itu kenapa anak-anak Tuhan disuruh mengalami peristiwa-peristiwa penderitaan, kesenangan, mujizat maupun pengalaman-pengalaman di dalam dunia ini supaya engkau mengenal akan Tuhanmu, bahwa Tuhanmu Yesus adalah luar biasa. Maka dari itu saudara, kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Apa yang Tuhan pesankan dan apa yang Alkitab katakan, dan itu menjadi pelajaran buat kita supaya kita menjadi dewasa. Jangan menjadi kanak-kanak terus di dalam Tuhan. Kita belajar di dalam 1 Tawarikh pasal 21. Kita belajar daripada Daud, orang yang disayang oleh Tuhan, orang yang sudah punya pengalaman dari muda dengan Tuhan, tetapi mengapa dia masih di hari tuanya pun dia masih harus menghadapi masalah demi masalah. Karena hidup di dalam dunia penuh dengan problema, tetapi orang Kristen sanggup mengatasi. Maka kita harus belajar supaya jangan sampai kita kalah. 1 Tawarikh 21 mulai ayat pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja,
bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Sampai di sini. Hal ini kalau saudara perhatikan, di sini dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Mengapa Daud dapat dibujuk dalam hal ini? Sebab selama hidup Daud dari kecil, dari mulai remaja dipilih Tuhan menjadi raja, sampai dia hidup dan membangun istana dan punya keluarga yang berbahagia, setelah itu tidak terjadi peperangan lagi. Peperangan-peperangan untuk memenangkan bangsa-bangsa di sekitar Israel sudah berhenti. Kalau orang ini, Daud ini orang yang dikasihi oleh Allah, dididik oleh Allah dari kecil, kemudian dia menjadi orang perang dari kecil, dari muda, terus dididik peperangan. Bagaimana dia ditolong oleh Allah dengan luar biasa sekali. Tetapi pada masa tidak perang, sudah mulai tentrem, sudah mulai makmur, sudah mulai disanjung, sudah mulai senang, tidak ada kerjaan. Lalu apa jadinya? Mudah dibujuk setan. Karena apa? Nganggur. Waktunya banyak luang. Saudara juga kalau waktunya banyak luang diisi sama apa? Ngelamun dah. Loh, betul enggak? Lalu kalau sudah punya waktu yang senggang itu, semuanya beres, semuanya tenang, semuanya tidak ada masalah, kira-kira gampang enggak jatuh? Hati-hati, saudara. Daud di sini dia dibujuk oleh iblis. Tetapi kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 24, yang bujuk justru Tuhan. Kalau kita baca coba di dalam 2 Samuel 24, 2 Samuel 24 ayat pertama, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Jadi ayat ini kira-kira bertentangan enggak? Hah? Ayat ini bertentangan enggak? Enggak. Sebab Daud adalah anak pilihan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan tidak boleh di luar pengetahuan daripada Allah. Iblis adalah alat untuk nyobai. Iblis dipakai Allah untuk mencobai, tetapi semuanya harus lapor kepada Tuhan. Pada waktu iblis mau menjamah Ayub, dia lapor kepada Tuhan. Ngerti tidak? Jadi tidak bertentangan bahwa ini rencana ini karena Tuhan murka. Tetapi yang dipakai siapa? Iblis untuk menghasut Daud. Di sini dikatakan ayat dalam 1 Tawarikh, iblis bangkit melawan orang Israel. Kalau tadi ayat mengatakan Allah murka terhadap orang Israel. Berbeda. Memang Allah mau menghukum karena ada perbuatan dosa, tetapi hal itu yang dipakai untuk mencobai setan. Karena apa? Karena peristiwanya itu setan ini yang mencobai dulu, kemudian Tuhan ini melihat kejatuhan orang Israel. Jadi pada waktu Daud di dalam keadaan yang makmur, tidak ada peperangan dan rakyatnya sudah enak, dia mulai dapat dibujuk. Karena apa? Kalau orang perang, pikirannya kira-kira ada waktu untuk senang-senang enggak? Orang perang, orang lengah sedikit, mati. Mana ada orang senang-senang. Demikian juga saudara kalau dalam masalah, dalam problema, kira-kira sembayangnya ngalah ngotot sama Tuhan enggak? Hah? Ngotot. Tapi kalau semua beres, sembayangnya sedikit toh. Relax, ya dah. Istri saya sendiri ya begitu. Kalau semua beres, sembayang sambil tidur. Waktu dia mau pergi ke Surabaya, dia itu punya kulit gatelan semua.
Kalau kena panas sedikit timbul bercak-bercak merah, terus flek hitam. Dan itu berjalan kira-kira sudah 1-2 tahun. Jadi jangan kira kalau istri Pak Yusa itu semua beres kok enak. Hidup kekristenan itu bertanggung jawab sendiri-sendiri sama Tuhan. Tidak ada surga itu nunut neraka katut. Tidak ada. Saudara harus tanggung jawab. Istri saya juga bertanggung jawab sendiri. Pada waktu kami mau pergi ke Surabaya, saya jadi suami ini bingung juga. Di Bandung saja yang hawanya sejuk, kalau kena sinar matahari dia keringetan, panas sedikit gatal semua. Lebih-lebih ke Jawa Timur panasnya kayak apa? Lah nanti kalau sepanjang jalan esek. Wah. Lah lalu saya khotbah dia esek. Orang lain kan lihat, loh istrinya Pak Yusa kok ribut sendiri. Sehingga pada waktu itu saya berdoa Tuhan, ini malah mau ikut ke Jawa Timur selama 2 minggu ini, apa ndak tambah jadi bubrah semuanya. Merah lalu hitam-hitam plek-plek lalu batal terus gini esek. Saya sampai bilang gini, Tuhan ini kalau menurut rasio saya ini tidak cocok. Wong orang begitu kok malah pergi ke tempat yang justru menyebabkan penyakit bertambah. Waktu saya berdoa Tuhan mengatakan, aku akan bertindak. Saya bilang amin. Apa sih Tuhan masalahnya? Akar pahit yang ada di dalam hati itu harus keluar. Lalu saya bilang sama dia, akar pahitmu itu apa toh? Saya tidak menyadari bahwa sebetulnya akar pahit yang ada di dalam hati dia itu yang nanam itu saya. Tapi dulu. Nanamnya itu dulu waktu pacaran, waktu baru kawin. Tidak lupa sudah. Sekarang sudah tua ini kita saling mengasihi sudah lupa. Tapi saudara tahu, yang ada tertanam di dalam hati yang dalam itu kadang-kadang muncul. Kalau satu pohon akarnya masih, kadang-kadang bisa tumbuh, betul tidak? Maka dari itu, coba kita harus periksa diri. Jangan enak-enak. Kadang-kadang ke akar pahit sakit hati di dalam itu lupa kita. Kita sudah pendam, tapi tidak taunya itu kadang-kadang muncul. Dan sakit hati ini saya yang nanam. Kenapa? Karena saya terlalu cinta kepada keluarga kami. Keluarga saya itu terlalu akrab. Sehingga setiap kali dia saya kalahin. Terhadap ayah saya, ibu saya, saudara saya, dia kalah. Nah, karena dia istri tapi dikalahkan terus. Sakit hatinya. Jadi lalu ketemu saudara saya satu ini, yang tua ini, dia lalu timbul jengkel lagi. Lalu saya tanya, kamu ini sakit akar pahitmu apa? Ya kamu toh yang nantem. Jadi, oh ya saya lapor sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya yang menyebabkan. Tapi aku kan sudah minta ampun sih Tuhan. Ya justru itu, sekarang aku nanti bertindak. Nah, sejak itu saudara apa? Dia karena dia mau pergi, dia berdoa sungguh-sungguh dan rajin. Dia sudah berdoa, sudah minta. Tapi kok tidak sampai-sampai. Karena apa? Karena kemauan ada, tetapi tindakannya ini setengah-setengah. Apa? Kalau tengah pagi-pagi jam 4, jam 4 dibangunin Tuhan. Sembahyang, ya Tuhan, tapi sama tidur. Saya tanya, kamu kalau dibangunin Tuhan sembahyang kok sama tiduran? Aku kalau bangun, nanti tidur lagi itu susah. Tapi kalau aku sembahyang sama tiduran, langsung ngeles lagi. Nah itu tidur atau sembahyang? Saya bilang, sembahyang loh. Tetapi belakangan ini saya senengnya apa? Sebelum pergi ke Surabaya, tiap pagi dia duduk sembahyang. Saya bilang, tumben. Lalu Tuhan, itulah tindakan. Dan saudara tahu, justru dia pergi ke Jawa Tengah. Semua gatal-gatalnya sembuh total. Sembuh total, bersih. Sampai saya bilang, lah ya secara akal malah menjadi. Tapi ternyata menurut firman sembuh. Karena apa? Allah yang maha kuasa yang melakukan. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan itu adalah hidup pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan engkau harus tumbuh terus. Demikian juga kita harus waspada.
pada waktu kita tidak berperang, pada waktu kita tidak punya masalah, pada waktu segala sesuatu baik, justru itu hati-hati. Karena perkara-perkara itu sudah ditulis oleh firman Tuhan di dalam Alkitab ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Daud di dalam masa-masa yang damai sejahtera, dia terbujuk. Dia terbujuk untuk menghitung jumlah orang perang. Bukan jumlah penduduk. Jumlah orang perang yang dihitung. Kenapa? Kenapa hanya menghitung jumlah orang perang? Modal untuk orang yang diajak berperang menjadi satu hukuman dan kesalahan dan dosa. Karena itu mengandung ketidakpercayaan. Dia mau tahu rakyatnya jumlahnya berapa juta yang dapat diajak oleh dia berperang. Maka dari itu perintah dia ini sebetulnya keji menurut Yoab panglimanya. Tetapi karena dia raja, perintah ini harus dijalankan. Dan hal ini mendatangkan hukuman dari Tuhan. Mengapa hanya soal begitu saja dihukum oleh Tuhan? Tuhan berkata, yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Daud sudah mempunyai pengalaman bahwa dia ditolong oleh Tuhan pada waktu dia muda. Dia belum mempunyai tentara. Dia berhadapan dengan Goliat. Dia sanggup mengalahkan. Dia dengan tentaranya sedikit dia dapat mengalahkan orang Filistin. Karena Allah sendiri yang melepaskan tabuhan di depan dia. Pada waktu dia menyerang orang Israel mau berperang, Allah berkata, tunggu sampai bala tentara Allah berjalan di atas pohon kertau, baru kamu menyerang. Allah yang bertindak. Daud sudah mempunyai pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Mengapa sekarang dia menyandarkan dirinya kepada bala tentaranya, tidak kepada Allahnya? Ini loh saudara. Jikalau saudara sudah menyanyikan puji-pujian bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, dan Allah kita adalah Allah yang hebat, engkau harus punya pengalaman pribadi dengan dia. Setelah itu, jangan sekali-kali menyandarkan diri kepada manusia. Demikian engkau menyandarkan diri kepada manusia, engkau mendapatkan hukuman. Karena apa? Karena engkau sudah berubah setia. Maka pada waktu Daud dia menghitung, setelah selesai menghitung, apa yang didapatkan oleh Daud? Ayat yang ke-7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Karena sebab itu dihajarnya orang Israel. Akibat ketidaksetiaan Daud kepada Allah. Akibat daripada penyandaran diri Daud kepada manusia, mendatangkan hukuman. Ada 3 hukuman yang disodorkan oleh Allah kepada Daud. Hal ini perlu saudara dan saya belajar supaya saudara itu mengerti. Ayat yang ke-8. Sebab itu diajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Daud bertobat. Kita kerap kali menjadi orang Kristen, pikirnya gini toh, kalau sudah bertobat kan sudah toh, diampuni enggak? Diampuni. Kalau sudah diampuni, ngalami hukuman enggak? Enggak, kok enak. Ngalami bayar. Oh, saudara salah kok enggak bayar. Saudara harus bayar harganya, saudara tahu. Maka dari itu saudara menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Kerap kali nyanyinya Allah Maha Kuasa, Allah Perkasa, Allah perisaiku, pelindungku, gunung batuku. Lalu orang Kristennya nyumput terus. Ya dah, di belakang perisai Tuhan, kan Tuhan. Lalu tidak mau kerja apa-apa. Lalu jadinya apa? Jadi anak yang manja. Kalau jadi anak yang manja, akhirnya jadi anak peminta-minta. Sifat anunya, mentalnya mental jembel. Kita harus menyadari Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tetapi Allah kita adalah Allah yang adil. Kita harus konsekuen. Kita harus menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Salah, tanggung. Bertobat, ampuni Tuhan. Tapi engkau harus tanggung. Tanggung, gotong-gotong. Nah, kita belajar supaya saudara jangan putus asa dan frustrasi dan depresi. Lalu saudara kerap kali menjadi orang Kristen gini, mana
Aku sudah ngalami loh, kok tidak selesai-selesai sih masalahku, pencobaanku. Kapan Tuhan? Itu tandanya engkau tidak percaya, tambahi lagi nanti. Maka dari itu kita harus belajar percaya sungguh-sungguh. Percaya Allahmu adalah Allah yang maha kuasa. Kau salah, minta ampun. Belajar seperti Daud, dia berkata, aku sangat berdosa, aku sangat bodoh, tetapi sekarang jauhkanlah kesalahan hambamu ini. Lalu ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad pelihat Daud, pergilah katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara, perhatikan ada 3 perkara. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud lalu berkata ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan. Yang pertama, 3 tahun kelaparan. Atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau. Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Ada 3 perkara yang Tuhan sodorkan kepada Daud. Kepada Daud Tuhan itu mengatakan begini, pilih 3 perkara ini. Tapi kerap kali kepada kita, Tuhan itu tidak nyodorin. Karena apa? Karena kalau saudara disodorin, milihnya apa? Nah, selalu berdoanya begini, Tuhan ampuni aku. Sudah diampuni, ya sudah toh. Nggak pernah bilang, ya janganlah Tuhan. Kalau ada sakit sedikit, loh aku sudah bertobat kok Tuhan. Sudah minta ampun. Yang kata sakit ini loh, malah nyalain Tuhan. Ada 3 perkara saudara perhatikan. Kalau engkau berbuat dosa, ada 3 perkara. 1 adalah perkara seperti wabah. Kalau kelaparan. Kelaparan itu kan alam yang tidak menghasilkan. Betul tidak? Adanya kelaparan karena alam tidak menghasilkan. Tanah itu menjadi tandus. Jadi alam, hukum alam ini berjalan di dalam diri kita. Dan lamanya 3 tahun. Jadi ada 3 perkara jatuh kepada alam, jatuh kepada sesama manusia, dan jatuh kepada Allah. Maka kalau saudara perhatikan apa yang disodorkan oleh Allah ini dialami semua anak-anak Tuhan. Ada yang perkara setelah dia jatuh dalam dosa karena kurang percaya, kelihatannya baik, tetapi ternyata dia kurang percaya, berubah setia. Dan akhirnya usahanya menjadi kering, tanahnya tandus, tidak menghasilkan. Lalu perdagangannya mundur, mulai kurang, ini salah, ini salah, ini salah, itu utang gak bayar, ini ditagih malah mundur. Akhirnya menjadi kering. Ini adalah perkara-perkara hukum alam. Dan yang kedua, jatuh ke dalam tangan manusia yang lain. Firman Tuhan berkata, apakah engkau mau jatuh ke dalam musuhmu dan pedang musuh ngejar engkau terus? Nah, ini adalah yang kedua. Orang yang kurang setia kepada Tuhan, dia akan mengalami kejatuhan terhadap sesama manusia. Manusia-manusia itu menjadi kejam. Bahkan kadang-kadang kerap kali orang Kristen sendiri yang mengatakan dirinya Kristen lebih kejam daripada orang yang tidak mengatakan dirinya Kristen. Ya kalau kita nyanyi-nyanyi di sini, dalam Yesus kita bersaudara. Tapi kalau uangnya, apakah saudara? Engkau bilang begitu. Tapi kalau sudah utang, tidak bayar, coba. Mulut saudara bilang saudara ya saudara, duit enggak. Dan di sini Tuhan berkata, pedang musuh mengejar engkau. Dan engkau seolah-olah dicepit terus, dikejar terus, dan akan dibunuh. Tapi apakah Tuhan janji bahwa Daud bakal terbunuh? Tidak. Maka saudara menjadi orang Kristen harus waspada. Kalau perkara yang kedua ini datang kepadamu, musuh-musuhmu, manusia-manusia ini mengejar engkau, menjepit engkau, gak usah khawatir, gak bakal dia bisa menyentuh engkau. Karena apa? Firman Tuhan sudah berkata.
Tapi engkau harus lari loh. Jangan lalu bilang, aku tidak bakal bisa mati kok. Ya, tabloso mati kamu. Maksudnya Daud di sini, maksud Tuhan kepada Daud, sedang pedang musuh. Di sini katakan ayat 12, 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. Loh, jadi saudara harus melarikan diri. Jadi jangan dihadapi musuh mati. Larikan dirimu dan pedang musuh mengejar engkau terus. Tidak usah khawatir, ada masanya harus selesai. Berapa? 3 bulan. Ada batas waktu. Hukum alam ada batas waktu 3 tahun. Hukum jatuh ke dalam sesama manusia 3 bulan ada batas waktunya. Lalu yang ketiga, jatuh ke dalam tangan Allah, pedang Allah sendiri. Berapa? 3 hari. Angka 3, saudara perhatikan. Selalu 3. 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Ada batas waktu yang sempurna. Angka 3 adalah angka kesempurnaan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau engkau diukur bahwa Allah sudah mengukur segala sesuatu sampai batas yang cukup. Maka kita menjadi orang Kristen tidak usah takut. Yang penting kita belajar firman, lalu simak itu semuanya, lalu renungkan. Kalau kita yang menjadi Daud dan jatuh ke dalam kekurang setiaan kita kepada Allah, ada 3 perkara ini akan menimpa kepada. Yang mana? Kalau hal itu engkau harus imani. Ada batas waktu akan selesai. Maka Yesus berkata, melalui Rasul Paulus, ucapkan syukur dalam segala perkara. Yang penting hati kita tetap melekat kepada Dia. Menyadari kekurang setiaan kita kepada Dia. Minta ampun, Allah akan ampuni. Dan Allah akan menyelesaikan. Maka dari itu saudara, kita tidak perlu takut menghadapi segala perkara. Segala perkara ada batas waktunya yang harus dilalui setiap anak Tuhan. Tetapi kita harus belajar. Mengapa Daud itu terbujuk? Karena sudah tidak ada peperangan. Maka dari itu kalau saudara sudah semuanya beres, semuanya indah, semuanya baik, hati-hati. Jangan sampai kurang setia. Kedatangan kita kepada Tuhan ditambah. Jam doanya ditambah. Jam membaca firman-Nya ditambah. Karena semuanya sudah beres. Masalahnya beres, tidak ada masalah, banyak waktu, banyak baca firman Tuhan, banyak berdoa, banyak memuji Dia, Allah memberkati. Inilah saudara, kehidupan kekristenan adalah hidup pengalaman yang nyata. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Kau diberikan hak untuk memilih. Saya pun diberikan hak untuk memilih. Tetapi kerap kali kita belum tahu. Sehingga sudah dipilihkan Allah, sudah dipilihkan, itu jadi. Lalu saudara kerap kali berkata, ya Tuhan, kamu kok tidak ngasih aku kesempatan milih. Coba aku milih kan yang cepat toh Tuhan. 3 hari saja toh. Ya, tapi kalau saudara yang milih, belum tentu saudara kuat. Malah nanti jadi murtad. Sebabnya apa? Sebab di dalam Alkitab ini dikatakan, kalau kamu 3 bulan, nyawamu tidak terancam. Tidak mati, hanya terancam. Tapi kalau kamu jatuh ke dalam tangan Tuhan, kalau saudara nanti baca berapa? Dalam waktu 3 hari penyakit sampar ini menelan 70.000 manusia. Kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan, Tuhan selalu menuntutnya apa? Mati atau hidup. Saudara mungkin tidak tahan. Sebab apa? Anak buah yang kena. Contohnya, saya sendiri pernah diuji Tuhan. Anak saya yang sakit. Lalu dokter mengatakan, mati. Tidak ada jalan lain. Mati. Lah, kadang-kadang saudara dipilihkan Tuhan itu, tetapi saudara bilang, aku milih saja sendiri.
yang paling cepat. Lah, kalau nanti anaknya dituntut mati, saudara sanggup enggak? Bilang, loh ya kok anakku, kok aku jangan yang mati. Loh, lah saudara ini yang menetapkan atau Tuhan? Tuhan tahu bahwa kau cinta anakmu lebih daripada dirimu, anakmu yang akan dituntut. Maka dari itu kita harus belajar. Hati dan kepikiran kita harus melekat kepada Tuhan terus-menerus. Biarkan Tuhan yang memilih buat kita. Tuhan yang tahu. Mati hidup di dalam tangan Tuhan. Saudara baca firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata apa? Hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Betul kan? Kelihatannya indah toh? Tapi coba menempuh saudara, gampang atau indah? Hah? Ya, pikirnya hidup untuk Kristus, mati untung. Untuk orang yang frustrasi gampang. Kok tidak cepat-cepat mati sih? Beneran. Tapi kalau kamu sedang jaya, sedang berkeberkatan, mau cepat mati enggak? Enggak toh? Kalau putus cinta mati ya? Iya. Soalnya apa? Patah. Tapi Yesus selalu menuntut kepada saudara yang terindah. Iman seseorang adalah diuji pada masa dia di dalam kesusahan itu, kesulitan itu adalah diuji jatuh atau tidak. Tetapi ujian itu tiba pada masa kesukacitaan. Kalau kamu dalam keadaan sulit, tidak bakal malah dicobai. Justru kamu dalam keadaan sukacita, pencobaan datang. Daud dalam keadaan sukacita, tenang, damai, sejahtera, pencobaan datang. Bujukan iblis datang. Iman percayanya diuji dan dia kalah karena tidak setia. Tetapi iman seseorang timbul menjadi emas atau tembaga pada waktu di dalam kesulitan. Jadi jangan kebalik, saudara. Kalau engkau diuji iman percayamu pada masa kesukacitaan, tetapi imanmu murni atau tidak didapati setelah mengalami penderitaan. Maka dari itu hidup kekristenan adalah nyata. Daud dia memilih untuk jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak mau jatuh kepada tangan manusia. Dia tidak mau jatuh kepada alam. Tetapi dia jatuh ke dalam tangan Allah. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Allahnya adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Apapun yang terjadi, dia rela korbankan semuanya untuk Tuhannya. Maka dari itu Tuhan mendatangkan malapetaka. Ayat yang ke-14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Nah, kalau saudara baca ini. Lalu kalau ada kata-kata begini. Ya, yang jahat dan yang baik datang dari Tuhan. Saudara setuju enggak? Ayat ini berkata. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Yang datangkan penyakit sampar pada orang Israel siapa? Hah? Loh, penyakit itu enak enggak? Penyakit sampar itu jahat enggak? Datangnya dari Tuhan enggak? Ayo sekarang. Hah? Firman Tuhan tadi bilang apa? Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Loh, penyakit sampar ini jahat enggak? Jahat. Datangnya dari siapa? Loh, Anda ini baca firman enggak? Di sini dari Tuhan, tapi kamu bilang dari setan. Lola kan saya yang jadi bingung toh. Anda ini baca firman Tuhan berkata, firman Tuhan ini berkata apa? Jadi Tuhan mendatangkan penyakit. Jadi yang datengin siapa? Loh, penyakit sampar ini jahat enggak? Datang dari siapa? Makanya saudara ini tahu bingung toh. Saudara ini jangan bingung. Di dalam Mazmur itu ada ayatnya yang jelas. Yang jahat maupun yang baik datang dari Tuhan. Nah, tapi saudara harus tahu Allah itu baik. Kenapa yang jahat bisa datang? Karena murka Allah akibat perbuatan dosa Anda. Ngerti tidak? Ada satu peristiwa. Ada orang tanya begini. Dia orang ini orang dosa. Dia tanya, Allah itu adil enggak? Adil. Allah itu kasih enggak? Kasih.
Kalau kasih, kenapa diajak ke neraka? Loh, saudara ya tanya loh. Sebab saudara itu secara tidak sadar, saudara kerap kali bilang apa? Oh ya Tuhan, Engkau kan sayang si Tuhan. Kalau sayang kepada saya, kenapa saya jatuh sakit? Kenapa kalau Engkau sayang aku kok bangkrut? Loh, saudara tanya loh. Jadi saudara ini jadi anak Tuhan, mau enggak diajar Tuhan? Hah? Benar? Cuma mau keberkatan terus atau mau diajar? Kalau engkau tidak diajar, firman Tuhan berkata, engkau bukan anaknya Tuhan. Kalau engkau anak Tuhan, engkau diajar. Supaya engkau mengenal akan kehendak Allah Bapa. Lalu orang ini tanya, kalau Allah adil, kenapa aku harus dimasukkan neraka? Masukkan tempat yang gelap gulita alam maut ini. Lalu malaikat itu berkata, justru Allah itu adil. Allah mengadakan tempat alam maut ini buat kamu. Karena Allah itu mengasihi kamu. Mana mungkin. Kalau Allah memang adil, coba suruh aku pergi ke surga. Lalu Allah berfirman dari dalam surga. Perintahkan orang, bawa orang itu ke surga. Wah, malaikat itu. Allah berfirman, engkau suruh ke surga. Nah, coba. Nah, dia pergi ke sana. Tetapi pada waktu dia mendekati tahta Allah, terang Allah luar biasa, dia berkata, aduh, aku justru menderita di sini. Kenapa? Dosaku kelihatan semua. Setiap saat aku lihat, loh aku berbuat ini, kakiku, mulutku, lidahku, tanganku, dosa-dosa. Aku dituduh terus-menerus. Siapa manusia yang senang dikupas dosanya? Saudara sendiri senang kalau dibeber dosamu di depan orang lain? Hah? Seneng enggak? Sakit enggak? Sakit. Lalu nyimpen dosa. Lalu orang ini bilang, aku udah bisa di tempat terang. Karena apa? Dosaku kelihatan semua. Semua orang lihat dosaku. Aku sengsara luar biasa. Aku lebih baik kembali ke tempat gelap. Kalau di tempat gelap udah kelihatan. Dan aku menjadi ayem karena tidak dituduh terus. Lalu malaikat berkata, manusia, engkau tahu sekarang kenapa Allah menyediakan tempat yang gelap bagi kamu. Allah kasih atau tidak? Dia berkata, betul, Allah itu kasih. Nah, saudara ini anak terang atau anak gelap? Mau kelihatan dosanya enggak? Loh, mau kelihatan dosanya enggak? Jadi kalau dikupas sama orang dosanya sakit hati enggak? Loh, jangan sakit hati, malah bilang Tuhan, loh masih kelihatan loh, ampuni, bereskan Tuhan. Loh, karena Tuhan sudah menyucikan darahnya. Jangan, tidak usah takut. Jadi kalau ada orang ngomong, wah beneran. Kalau ngomong, sebab kalau ngomong itu berarti kamu bisa koreksi, betul enggak? Kalau betul, tidak usah takut. Karena menderita, upahmu besar. Kalau kamu difitnah, dituduh, tapi kamu tidak berbuat, kan untung dah? Untung. Kalau kamu benar, Tuhan yang memberi, kamu difitnah. Yesus berkata, kau kalau menderita karena aku, upahmu besar. Jadi tidak usah sakit hati. Dan jangan lalu bilang, hukuman Tuhan orang itu. Loh, jangan. Itu saudara menghakimi. Ngerti enggak? Belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita harus belajar konsekuen. Kita harus tahu bahwa Allah kita itu adil. Dan dia membela orang yang benar. Tak usah peduli. Jangan lihat sesama manusia. Yang kelihatan baik belum tentu baik. Kelihatannya baik kalau kamu baik. Coba kalau kamu menyakiti hati dia, pasti dia kelihatan kalau dia tidak baik. Maka dari itu, saudara harus belajar melekat kepada Yesus. Tidak usah khawatir. Firman Tuhan selanjutnya berkata, langsung setelah ini terjadi, lalu Tuhan berkata apa pada malaikat? Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya.
Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Kenapa malaikat Tuhan ini pada waktu mau turun ke Yerusalem memusnahkan, Allah menyesal? Karena di Yerusalem ada Daud dan keluarganya. Daud sudah bertobat. Dan Daud saja itu dia hidup penuh dengan penyembahan kepada Allah. Dia lihat pertobatan daripada Daud. Dia lihat orang-orang yang bertobat kepada dia. Daud berkata apa? Ayat 17. Berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Daud sedia mengorbankan dirinya. Saudara tahu? Daud rela menanggung derita. Rasul Paulus pada waktu dia lihat bangsa Israel dihukum Allah, dia berkata apa? Tuhan, aku rela mati untuk bangsaku. Musa pada waktu dia melihat bangsa Israel hendak dimusnahkan oleh Allah, Musa berkata, Tuhan, musnahkan aku kalau engkau mau memusnahkan bangsa. Dia rela. Yesus rela. Saudara pun harus konsekuen. Saudara harus belajar sama dengan Yesus. Rela berkorban. Kalau engkau bertobat, engkau harus rela menanggung derita. Dan kamu katakan, Tuhan, aku mengucap syukur akan ajaran-Mu. Aku rela menanggung semuanya ini. Tetapi aku tahu engkau akan memberikan kekuatan dan kelepasan pada waktunya. Maka malaikat Tuhan pada waktu mau hukuman itu dijatuhkan Yerusalem, dia lihat orang yang berkorban. Dia ingat akan pengorbanan anaknya, Yesus Kristus. Yang akan terjadi. Dia tidak sampai hati. Akhirnya hal itu dibatalkan. Allah sendiri berkata, cukup, selesai, sudah. Tapi kita harus belajar akibat apa yang didapatkan. Semua yang kelihatannya tidak enak diubahkan menjadi suatu berkat oleh Allah. Ayat yang ke-18 berkata, kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan orang Yebus itu. Inilah akibatnya, saudara. Akibat perbuatan dosa Daud, hukuman tiba, tapi Allah mengubahkan menjadi berkat. Tempat Yerusalem itu di tempat pengirikan dijadikan tempat pembangunan bait Allah. Pasal 22, saudara bisa lihat ayat pertama. Maka berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Allah mengubahkan segala perkara menjadi berkat kalau saudara tetap mengucap syukur kepada Dia. Dan tempat itu menjadi tempat bait suci dibangunkan oleh Allah. Allah paling suka orang yang bertobat. Kita harus selalu periksa diri setiap saat. Ada satu perkara yang saudara dan saya harus belajar akan firman Tuhan ini. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-16. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Pada waktu malaikat itu tiba di Yerusalem, Daud matanya terbuka, melihat penglihatan. Apakah penglihatan ini dilihat oleh seluruh
penduduk Yerusalem? Tidak. Lalu apakah kata-kata daripada Daud ini bohong? Tidak. Kalau orang lain melihat Daud menyembah kepada Tuhan, kira-kira orang lain bingung tidak? Yang lihat, ada apa? Kok nyembah-nyembah? Lihat atas terus nyembah. Apa yang ada terjadi? Orang lain tidak lihat. Hanya Daud yang lihat, saudara. Dan Ornan, orang Yebus pun melihat. Kalau saudara baca di dalam ayat 20. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Orang Yebus pun dia lihat. Kenapa? Allah membuka mata orang Yebus, bukan orang Israel. Dan Allah membuka mata Daud untuk melihat malaikat itu. Sebab Allah menghendaki tanah orang Yebus itu diserahkan untuk bait Allah. Kalau Ornan tidak melihat malaikat, dia tidak akan memberikan tanahnya dibeli oleh Daud. Mengapa? Karena dia akan mempertahankan tanahnya sampai mati. Allah punya rencana luar biasa. Kalau Allah sudah merencanakan, Allah akan mengerjakan. Biarpun dia bukan orang Israel, Allah sanggup memberikan penglihatan dan perintah untuk melakukan kehendak dia. Saudara, di dalam kesulitan dan kesukaran seperti apapun, jangan lihat orang lain. Pandang Allah. Pada waktunya Allah akan memberikan firman-Nya kepadamu. Dan Allah akan memerintahkan orang lain akan menolong kau. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Tapi jangan berubah setia dan menghadapkan perkaramu kepada manusia. Hadapkan kepada Allah. Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan pada malam hari ini. Engkau lihat anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Hamba-Mu memohon kemurahan daripada-Mu, Bapa, supaya anak-anak-Mu mempunyai pengalaman pribadi dengan Engkau. Supaya anak-anak-Mu boleh melihat dan mata rohaninya terbuka seperti Daud. Supaya mereka yakin bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Orang lain yang tidak mengalami, kasihani mereka, Tuhan. Dan bukakan mata rohaninya. Supaya mereka melihat kebesaran-Mu. Bahwa Engkau itu Allah yang luar biasa. Allah yang menjanjikan untuk memperlihatkan, menampakkan pribadi-Mu kepada tiap manusia yang percaya kepada-Mu. Yang melakukan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Mari saudara, pada malam hari ini jikalau engkau mempunyai masalah, 3 perkara engkau akan sudah alami, yang mana orang lain tidak tahu. Tetapi saya percaya engkau tahu. Malam hari ini angkat tanganmu, katakan kepada Allahmu, Bapa, aku sekarang tahu bahwa masalahku ini semua datang karena aku yang kurang setia kepadamu. Tetapi aku tahu Tuhan, yang menimpah kepadaku sekarang ini ada batas waktunya. Dan aku percaya pada waktunya aku akan bebas. Dan Engkau memberikan kepadaku kemampuan untuk melepaskan diri dan menyelesaikannya. Karena firman-Mu yang sudah berkata, Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan tanggunglah kuk yang aku pasang kepadamu. Karena kuk yang aku pasang itu ringan dan senang. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang diacungkan. Pada malam hari ini hamba-Mu minta di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan baru. Kau akan memberikan mereka kemampuan untuk menyelesaikan. Karena Engkau sudah angkat di atas kayu salib. Kau sudah mati untuk anak-anak-Mu di tempat ini Yesus. Dan hamba percaya
Pada malam hari ini akan terjadi kekuatan yang baru. Untuk mereka menghadapi masalahnya dengan kuasa dan wibawa Allah. Dan mereka akan dapat mengatasi. Dan pada waktunya kelepasan akan terjadi. Dan engkau mengubahkan semuanya menjadi bait Allah yang kudus. Terima kasih